Hai, mau belajar Blender? Kamu di tempat yang benar. Saya pelatih kalian, Argo Sumarwoto. Oke, yuk kita mulai. Kita akan mulai dengan delete objek yang ada di sini. Caranya itu udah klik objeknya dan di klik delete. Jadi jangan pakai backspace. Jadi harus emang di delete. Kalau kita jadi delete, lampunya juga kita akan delete dan kamera kita delete. Jadi kita akan ditinggalkan dengan kanvas 3 dimensi aja seperti ini. Sekarang yang kita mau itu adalah opsinya itu kita ada di object mode. Nah, ini object mode ya, kita bisa melihat di atas ini. Cara membuat objek itu adalah dengan seleksi add di atas ini, dan pilih mesh. Atau yang hotkeys-nya, shortcut-nya ya, itu shift A. Dan di sini sudah opsinya macam-macam untuk berbagai macam bentuk. Jadi standar geometri di bagian mesh, contohnya kalau misalnya mau buat cangkir itu yang pakai silinder. Kalau mau buat lantai itu pilih yang plain. Kalau mau buat cincin atau bikin ban itu biasa pakai yang torus dan lain-lain. Karena kita mau bikin durian, berarti bentuk yang paling dekat itu adalah UV sphere atau bola. Ya, UV sphere itu bola. Jangan pakai yang circle. Circle itu cuma 2 dimensi lingkaran doang. Oke. Nah, hasilnya itu akan jadi seperti ini, berbentuk bola. Tapi sebelum kamu ngeklik di bagian sini, kamu membuka opsi dulu yang Add UV Sphere. Ya, jadi di add di sini dibuka dulu. Ini untuk mengetahui speknya. Kenapa penting? Jadi setiap kali jika kita membuat bentuk ya kita harus lihat spek aslinya itu seperti apa. Karena kita seringkali melihat benda di layar monitor, jadi kadang-kadang lupa gitu loh. Misalnya benda ini aslinya kalau di print kemungkinan jadi sebesar apa sih? Atau bentuk aslinya nanti seperti apa sih? Buat sekarang sih emang nggak begitu penting ya, karena ini hanya jadi digital 3 dimensi. Tapi kalau suatu saat kamu mau print 3 dimensi, ini bakal bisa bolak-balik lagi gitu loh untuk ngatur lagi ukurannya, jadi diukur ulang, terus dibikin ulang, supaya bisa jadi lebih akurat gitu. Jadi mendingan dari awal aja sudah akurat gitu loh bentuknya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, lihatin aja ya, radiusnya aja udah 1 meter gitu. Ini udah otomatis dari Blender ngomong-ngomong. Durian apa yang gedenya 1 meter? Ini radius loh, bukan diameter loh. Diameternya 2 meter. Bayangin kalau satu durian gedenya 2 meter itu bisa satu kampung gitu dimakan. Ya kalau orangnya pelit ya habis makan ya koma lah apalagi. Oke, kita ngeliat durian montong. Ya, montong yang paling gede ya. Durian montong itu paling gedenya itu 20 cm lah. Ya 20 cm, tapi itu diameternya bukan radius. Jadi radiusnya kira-kira 10 cm lah. Oke, jadi kita tulis 10 cm di sini. Klik. Nah, segija itu. Bayangin itu besarnya jadi drastis kan bentuk aslinya sama bentuk yang tadi. Sekarang kita mau ngomongin mengenai segmen sama ring. Segmen itu adalah garis yang kamu lihat di sini, itu garisnya yang vertikal. Ya. Dan kalau ring di sini, itu yang garis yang horizontal. Kedua garis ini itu yang memberikan sebuah objek itu memiliki dimensi. Oke, jadi kalau misalnya saya tambah segmennya, misalnya saya geser, ya bisa kelihatan kan itu kan bertambah dia. Oke, dan juga kalau ringnya juga sama, juga bertambah. Oke, sudah jelas di sini ya. Dan kita nggak mau kalau ringnya sama segmen ini kita bilang grid aja deh, ya, lebih enak seperti itu. Jadi gridnya itu kita tidak mau yang saking banyaknya gitu. Jadi, oh saya mau penuh-penuh supaya lebih mulus gitu loh, supaya seperti ini. Enggak, jangan. Ya kalau diginiin nanti justru malah berat buat komputer kamu. Jadi saya jelaskan gimana itu berat. Jadi kita coba diminimalkan seminimal mungkin di mana bentuknya itu tidak berubah. Oke. Jadi kita lihat di sekitar sini. Ini udah lumayan, ini udah enak nih dilihat ya. Kotaknya juga udah bagus, bentuknya juga tidak berubah. Nah, dari sini kalau sudah oke, baru diklik di mana aja. Jadi supaya bagian ininya tuh hilang. Klik. Jadi seperti itu. Oke. Nggak tahu kenapa saya ngomong klik pas klik. Dari sini kita mau yang ke edit mode. Oke, edit mode, kalau kita klik di edit mode itu, sekarang kan kita masih di object mode. Kalau kita ke edit mode, nah, di sini sudah kelihatan. Grid ini berhubungan dengan seberapa berat sebuah objek di dalam komputer. Jadi logikanya ya, kalau
lebih banyak grid, itu lebih berat komputernya akan bekerja. Makanya dianjurkan pas ngerjain Blender, itu spek komputernya tuh yang RAM-nya tuh 4 GB, supaya komputernya itu tidak hang atau tidak froze gitu. Jadi ada baiknya sewaktu kita bekerja, gridnya itu seminimal mungkin, di mana bentuknya itu tidak berubah. Dan di sini ada opsi juga supaya bendanya terlihat mulus untuk melihat hasil rendernya nanti. Contohnya begini, saya nanti akan balik lagi dari edit mode ke object mode. Itu caranya bisa di sini ya, atau bisa juga dengan hotkeys-nya itu tab, tab, tab lagi. Ya, jadi nanti lama-lama kalian akan sering juga untuk bolak-balik di situ terus. Kalau di sini saya klik objeknya, saya klik yang mouse-nya yang sebelah kanan, itu ada yang namanya shade smooth. Dia udah jadi smooth. Nah, ini kira-kira hasil rendernya nantinya itu akan kelihatan seperti ini. Jadi, bagus opsi ini adalah yang kita pandang itu akurat untuk render, dan komputer bekerja juga tidak terlalu berat ya selagi kita aktif mengerjakan. Soalnya kalau kita misalnya bergerak dari sisi sini ke sisi sini aja nih misalnya, sisi samping, uh, itu buat komputer untuk menggerakkan itu cukup berat untuk dibaca. Kita tidak bisa melihat ini, tapi ya komputer kita yang bekerja gitu. Oke, dari sini kita akan balik lagi ke edit mode. Seleksi grid di bawah itu menjadi 3 opsi. Itu ada yang namanya vertex, ada yang namanya edge, ada yang namanya face. Kita bisa lihat dari sini. Yang sekarang ini keseleksi itu namanya vertex. Nah, di sini namanya ya garis ya, atau edge. Sekarang garis aja sih, line, garis ya. Jadi dia cuma nge-select di garis-garisnya. Yang terakhir itu face. Jadi dia cuma sisinya aja yang diseleksi. Okay. Nah, cara kita nge-seleksi kalau misalnya kita ngeklik yang vertex tadi atau titik, ya kita bisa memilih setiap titik. Nah, saya kebiasaan pakai ini dan saya lumayan nyaman untuk memakai opsi ini. Tapi ya terserah kalian, kalian coba-coba aja di mana yang kalian lumayan nyaman gitu untuk menggunakannya. Ada juga menggunakan line. Nah, ini kalau menggunakan pakai garis, maaf, edge. Edge. Ada juga yang pakai face. Nah, ini face. Ya, opsinya pakai face. Nah, berikutnya yang saya mau bicarakan itu adalah selection. Di sini select box-nya ini. Ya, jadi ada yang namanya opsinya kalau kita lihat di sini ada 4. Ada yang tweak, ada yang select box, ada yang select circle, ada yang select lasso. Kalau saya sih biasanya ini ada 3 aja, saya jarang banget ya pakai yang select lasso. Untuk diganti-gantinya itu cuma diklik W. Kalau kamu mau klik di sini agak lumayan ribet juga sih ya, tapi kalau saya klik W misalnya ini kita klik di vertex aja dulu deh. Klik W. Nah, itu udah ke yang lingkaran. Klik W lagi, itu yang lasso tadi. Nah, ini yang untuk yang tweaking lah. Dan juga kalau misalnya kita mau select sesuatu, ya itu nggak bisa cuma dari satu sisi. Contohnya begini, misalnya ini udah sisi depan. Oke, nah saya mau nge-select pakai seleksi ini. Ini kotak ya yang misalnya saya select ini. Ini akan ke-select cuma di satu sisi aja. Jadi sisi yang belakangnya itu nggak keikut, nggak ke-select ya. Karena itu di mana mereka cuma bisa ngelihat ya. Maka ini karena 3 dimensi itu jadi agak ribet. Caranya supaya bisa bagian belakangnya ikut masuk seleksi adalah dengan extreme mode. Nah, extreme mode itu ada di atas ini, atau bisa juga diklik Alt Z. Nah, Alt Z itu kalau kita lagi seleksi lagi kayak tadi, plek, nah itu ke select semuanya. Kalau mau balik lagi ke opsi yang tadi yang solid, Alt Z lagi, dan dia udah ke-select semuanya. Oke, nah saya jelasin sekarang. Jadi buah itu kan bentuknya emang nggak ada yang sempurna, walaupun mereka emang mirip seperti bola gitu ya. Tapi nggak ada yang sempurna, pasti ada aja bagian yang benjolnya lah, ada yang bagian yang kejepitnya lah ya, ada yang bagian masuk ke dalam lah. Jadi macam-macam bentuknya memang tidak sempurna ya. Kadang-kadang dia juga agak lonjong, agak serong ke kiri gitu loh. Itu justru di mana bentuk buah itu lebih kelihatan realistis atau kelihatan lebih nyata. Nah, yang kita lakukan adalah membuat benda UV sphere ini atau bola ini menjadi sebuah bentuknya yang tidak begitu sempurna. Nah, caranya adalah ngeklik jadi kalau saya misalnya ngeklik di sini ya, di atas ini, oke, nah saya mau ngerubah. Sama seperti teorinya, seperti yang waktu sesi yang kemarin, diklik G, habis itu ke atas, atau ke samping, atau kemana. Nah, tapi kalau kayak gini kan jadi agak ribet ya.
Nah, kita nggak mau itu, saya akan klik yang sebelah kanan. Yang saya mau lakukan itu adalah untuk proportional editing. Nah, jadi kalau kita klik di bagian tertentu, bagian yang lain itu akan mengikuti. Nah, bagusnya jadi untuk perubahan yang nggak terlalu drastis kayak tadi gitu kan, kayaknya cuma satu doang gitu loh. Nah, kalau saya misalnya klik di bagian sini, ada di atas namanya proportional editing, ya. Kalau saya klik lagi di bagian tadi, ya, dan saya langsung grab ke atas, nah ini akan ngikut semuanya. Nah, kenapa mengikut gini semuanya? Ini karena lingkarannya itu lumayan besar. Jadi yang kalian harus lakukan adalah scrollernya itu harus ke depan. Jadi kita harus scroll ke depan. Nah, lingkarannya sudah terlihat kan? Dan ini mouse-nya nggak harus saya pencet ya, dia cuma sendiri aja. Saya cuma main di scrollernya aja. Kalau scrollnya ke depan, ya akan terlihat lingkarannya dan semakin mengecil. Jadi lingkaran ini menentukan seberapa banyak dan seberapa bagian lain di objek ini yang akan mengikuti. Jadi kalau di scroll ke belakang, ini akan jadi lebih banyak kayak tadi. Ya, kalau scroll ke depan ya akan jadi lebih sedikit. Oke. Setelah oke, klik mouse yang di sebelah kiri. Kalau misalnya masih belum puas, ya mouse-nya dia di sebelah kanan aja dan mulai lagi. Oke, kita bikin segimana mungkin lah ya supaya bentuknya itu tidak terlalu normal gitu. Oke, klik di bawah, klik lagi untuk Z aja. Ini mungkin bagian sini akan saya masukkan ke dalam, tapi bagiannya kecil aja. Oke, nah jadi ini udah lumayan ada ketidaksempurnaannya lah di dalam bentuk geometriknya ya. Nah, bentuknya sudah cukup organik, tapi kita bisa maksimalkan lagi untuk di sculpting mode. Kita masih di edit mode, karena bentuk durian itu memang aslinya kasar ya, jadi cocok aja kalau kulit luarnya itu tidak usah dihaluskan. Kita balik dulu ke object mode, kita akan klik kanan, dan shade flat. Setelah itu, kita akan balik lagi ke edit mode, dan seleksi semua vertex yang ada dengan mengklik A. Karena kita mau bentuk organiknya lebih mulus, tapi kita nggak mau yang ke shade smooth ya. Jadi yang kita mau lakukan itu adalah menggandakan jumlah vertexnya. Caranya itu adalah dengan klik lagi sebelah kanan dan ada opsi namanya subdivide. Nah, sekarang sudah jadi ganda. Kita siap membentuknya di sculpting mode. Caranya ke sculpting mode itu opsinya ada di atas ini. Kita klik aja. Itu bentuknya masih agak kasar. Sekarang saya mau perkenalkan dulu ya, apa ini yang sculpting mode. Jadi kalau sculpting mode itu sebenarnya terus terang saya tidak tahu, bukan nggak tahu ya, tapi saya nggak pernah pakai. Paling yang sering saya pakai itu cuma ada 2 sampai 3 opsi aja di sini. Contohnya yang dia paling atas, ini yang draw, dan juga salah satunya yang smooth ya. Yang lain mungkin kalau misalnya saya kesulitan kayak inflate lah, ada yang namanya clay strip, clay sharp, sama yang creased. Bisa saya pakai, tapi jarang sekali saya pakai. Kebanyakan kalau saya memakai itu hanya yang draw. Jadi kalau draw itu cara makainya adalah kalau kita aplikasikan, dia akan bentuknya menjadi keluar. Dan kita bisa juga klik kontrol kalau kita mau arahannya itu jadi menyempit seperti ini. Yang di atas ini adalah radius untuk sculptingnya dan ini adalah strength-nya. Radius itu sebagaimana besar kamu mau membuat perubahan atau membuat perubahan. Strength itu seberapa kuat tekanannya. Jadi contohnya kalau saya misalnya ke radiusnya itu saya tambahkan, dia akan menjadi lebih besar. Dan kita nggak mau ya seperti ini. Kita mau juga, tapi dari bentuk awalnya sih saya bilang sudah cukup bagus. Terus juga untuk strength itu seberapa kuat. Contohnya saya kalau misalnya yang saya kecilin di sini, tapi strength-nya itu saya tinggikan, dia akan jadi lebih kuat lagi ke depan. Seperti itu. Ya, saya Ctrl Z kalau mau balik sama seperti yang mula. Jadi coba aja kita utak-utik ini sampai akhir hasilnya.
Oke, kira-kira sudah cukup ya bentuknya. Kira-kira durian seperti ini kalau misalnya gundul. Sekarang waktunya kita bikin durian ini memiliki duri. Jadi kita akan balik lagi ke layout mode, tab, dan tab ini akan melihat banyak vertex ya. Dari sini yang akan kita lakukan, klik di face, dan kita akan pilih poke face. Nah, poke face, ini dia memberikan duri ya, sebenarnya satu duri di setiap kotak. Nah, kotaknya sudah seperti yang kalian lihat, sudah ke selected. Berikutnya, saya balik lagi ke sini, dan saya akan trace to quads. Saya balik lagi, jadi durinya tuh akan jadi lebih banyak. Ya, poke face lagi. Oke, dan dari sini sudah kelihatan jadi lebih banyak. Nah, dari sini yang saya ambil adalah salah satu aja, salah satu titik. Dan yang akan saya lakukan adalah untuk mengambil, coba saya lihat mana ini, mata connecting edge, sudah dapat, kira-kira sudah dapat ya, walaupun masih belum semuanya, yang di bagian bawah belum, bagian atas belum, nggak apa-apa, kita masih bisa melakukannya dengan mengklik tapi bersamaan dengan shift key. Oke, jadi saya klik shift key di sini dan saya lakukan hal yang sama. Select lagi yang tadi, select similar, amount of connecting, dan sekarang kira-kira sudah dapat sampai ke bawah. Oke, iya, udah cukup. Oke, sekarang caranya bikin durinya adalah untuk skalanya ditinggikan, ya. Dan yakinkan aja yang proportional editingnya itu jangan dinyalakan. Soalnya kita nggak mau dia tuh memiliki kan yang halus, kita tidak mau itu. Kita maunya emang benar-benar yang kasar seperti duri. Jadi dari sini saya klik S untuk skala dan dikeluarkan seperti itu. Oke. Nah, kira-kira durinya seperti ini. Ya. Saya klik off. Oke, durinya sudah ada. Jadi walaupun masih terlalu rapih menurut saya sih ya, nanti kita akan bisa bikin lagi untuk yang lebih organiknya lagi. Ada nanti yang akan dibikin lebih pendek, ada yang lebih panjang durinya, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Tapi buat sekarang kelihatannya sih sudah cukup bagus untuk kulit durian. Oke, sesi membuat objek cukup sampai di sini. Di sesi berikutnya, kita akan membuat digital studio untuk efek yang menarik. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jika kalian ingin lanjut belajar, silakan ikuti untuk sesi yang berikutnya. Jika kalian merasa tutorial ini membantu, silakan di-subscribe supaya kalian tidak ketinggalan untuk sesi video yang terupdate. Saya Argo Sumoroto, sampai ketemu lagi, selamat berkreasi.